Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Dinlo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, yang produktif. Namun kali ini kalau misalnya Anda sedang jatuh sakit dan belum menemukan solusi, Go Healthy selalu memberikan Anda solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda. Hari ini harus menjadi hari yang bersejarah. Anda punya jalan keluar, Anda punya solusi dan jawaban mengenai masalah kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke, langsung saja kita mulai. Saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Di sini sudah ada Bang Faidon dan juga Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Salam sehat, bugar bergairah, seksi kinclong, oye. Pak Halim, salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Wah, luar biasa Pak. Kayaknya bugar sekali Pak. Usia berapa saat ini Pak? Usia sudah mendekati 44 tahun. Jadi Bapak Halim ini seorang aparatur negara, menjaga keamanan negara, tentunya bekerja sebagai satu aparatur di bidang yang stressful. Sangat stressful, ada tekanan di situ. Sulitkah untuk menjaga kesehatan di sana Pak? Untuk menjaga kesehatan itu tentunya kita yang harus bisa mengukur kapan kita waktu tidur, kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita berolahraga, termasuk makan. Ya kalau kita semua sudah bisa memanajemen waktu tersebut, mudah-mudahan kesehatan akan selalu terjaga. Pemirsa, mari kita kenalan dulu siapa Bapak Abdul Halim ini dan bagaimana dia memutuskan untuk memakai teknologi laser untuk membantu kondisi kesehatannya, terutama sudah masuk umur kepala 4, sudah mulai timbul satu penyakit, salah satunya adalah tensi yang tinggi. Ini dia kisah dari kehidupan Bapak Abdul Halim. Abdul Halim, beberapa tahun lalu, dirinya sempat menderita akibat sulitnya tidur di malam hari. Bagaimana tidak, sehari-hari mungkin ia baru bisa tidur di atas jam 2 pagi. Sementara pada waktu subuh, dirinya sudah harus bangun kembali untuk bekerja. Sebelumnya itu saya susah sekali untuk tidur, istirahat. Nah, ketika saya merasakan sulit untuk istirahat, tidur, pada saat bangun itu jadi tidak fresh. Dampaknya, tekanan darahnya pun menjadi tinggi. Bahkan, angka sistoliknya pernah mencapai angka 190. Namun, semua itu sudah menjadi masa lalu Halim. Kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik, termasuk masalah tidurnya. Untuk kualitas darah saya kaitan dengan kolesterol, gula darah, terus lain-lain sejak sampai saat ini ya masih baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang di luar batas ambang normal, semua masih di batas ambang normal. Itu dia pemirsa, jadi di sini kita bisa melihat ternyata sekalipun kurang tidur, mungkin Anda juga di rumah karena begitu sibuknya, harus ada yang melindungi kita, terutama kita andalkan kepada teknologi. Teknologi laser bisa membantu Anda, terutama kalau Anda kurang tidur, pola makan mungkin masih buruk, di sanalah dia bisa membantu. Apalagi kalau Anda mau hidup lebih sehat. Sebelum kita bincang-bincang dengan Bapak Abdul Halim, tentu saja kita main dulu, boleh ya Pak ya? Bahwa tidak masalah jika tidak tidur, ingat ya, tidak tidur. Asal olahraga cukup. Pak Halim, ini benar atau salah? Benar. Kalau kita tidak tidur, kemudian kita banyak melamun, itu kan akan menimbulkan seperti lelah. Oke. Lelah. Sehingga ketika kita sedang tidak tidur, upayakan selalu bergerak. Oke. Nah, ketika kita sedang bergerak, artinya organ-organ tubuh kita ini memang untuk dipaksa, untuk selalu aktif gitu ya? Aktif seperti itu. Mungkin kalau dalam konteks pekerjaannya Pak Abdul Halim atau mungkin Anda yang memang harus selalu senantiasa siaga, pernyataan ini benar. Tapi kalau untuk urusan kesehatan, ini adalah pernyataan yang salah Pak. Orang itu badannya itu recover atau melakukan pemulihan di dalamnya di level yang sangat kecil, di level seluler itu justru pada saat dia istirahat. Ketika orang kurang tidur, maka kualitas jaringannya akan menjadi kurang dan tubuh menjadi tidak bugar yang kalau diteruskan malah bisa mengancam jiwa kita. Makanya ketika Anda punya masalah dengan kesulitan tidur harus segera diatasi. Karena itu adalah satu tanda bahwa ada masalah dalam proses produksi hormon yang namanya melatonin. Hormon ini bertanggung jawab untuk membuat orang tidur. Artinya apa? Kalau melatonin diproduksinya tidak cukup, mungkin sudah ada gangguan di sana dan itu merupakan tanda adanya masalah di tempat yang lain.
gitu. Jadi pernyataan ini, tidak masalah jika tidak tidur asalkan olahraga cukup. Mohon maaf Pak ya. Tapi jawabannya adalah salah. Dan ternyata Pak Halim ini pakai namanya teknologi laser. Nah Pak, setelah pakai teknologi laser, apa saja manfaat yang sudah Bapak dapatkan? Ini saya jelaskan dulu. Sebelumnya saya memang merasa kurang bisa tidur. Akibat kurang tidur tersebut, saya merasakan juga pencernaan saya ini terganggu. Pencernaan terganggu ini buang airnya jadi tidak tepat. Dan itu tidak maksimal dari apa yang saya konsumsi, kemudian dikeluarkan itu tidak pas gitu. Tidak wajar lah menurut saya seperti biasanya. Sehingga ada informasi-informasi yang menggunakan teknologi laser itu saya coba gunakan. Mungkin itu hari pertama saya gunakan dari habis sholat Isya itu ya, saya sholat Isya, saya rebahan tempat tidur, kayaknya les langsung tertidur itu sampai dengan waktu yang jam 4 itu saya sudah bangun tuh lakukan ibadah. Setelah saya ke kamar mandi tuh rasanya buang airnya jadi lebih baik lagi gitu. Iya, ya mudah-mudahan dengan sering saya pakai ini sampai kadang terbangun lagi masih nyala, masih ada di sini saya hidupin lagi. Nah Pak, biasanya kalau kurang tidur, tensi ini tinggi. Nah tensi dulu paling tinggi angkanya berapa Pak? Pernah mencapai 190 ya. 190. Itu apa yang dirasakan Pak? Agak pusing. Pusing? Kaku, leher ini kaku. Oh gitu, langsung kaku Pak lehernya pada saat itu? Kaku, kayaknya menengok begini itu enggak luwes. Tensinya sekarang berapa setelah menggunakan teknologi laser? Kalau dalam keadaan santai 120 dapat. Wih, keren. Bagus. Mantap. Sakit kepala tadi Pak yang sampai susah noleh Pak, itu sekarang bagaimana? Alhamdulillah tidak ada lagi rasa-rasa yang seperti yang saya rasakan, kecuali misalkan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan pada hari itu. Ya, artinya saya kurang tidur lagi nih kan, saya paksakan untuk tidak tidur, yang penting besok selesai. Namun saya pakai siangnya saya bisa tidur, karena kurang tidur malam tuh siangnya saya bisa dikompensasi. Siap, bisa diganti gitu. Untuk pemirsa di rumah dan Pak Halim juga ya, mungkin kita belajar sama-sama ya di sini ya, bahwa yang namanya kesehatan kita ini memang kita tidak hanya bisa cuma jantung aja yang kita perhatikan, enggak juga. Ternyata pencernaan kita itu tetap harus kita perhatikan, karena apa yang kita konsumsi akan dicerna oleh tubuh kita di dalam saluran cerna kita. Jadi sebenarnya saluran cerna kita ini penting nih, sepenting itu gitu. Nah, jalan ceritanya kalau yang namanya di dunia kedokteran barat, memang yang namanya jantung itu dia berdiri sendiri. Tapi kalau di dunia kedokteran timur, atau kita sebutnya sebagai materi akupuntur, jantung ini dia erat kaitannya sama pencernaan kita, terutama usus halus kita dan usus besar kita gitu. Jadi ketika jantung kita bagus, maka pencernaan kita juga bagus, dan sebaliknya gitu. Yang namanya pencernaan kita itu ada pembuluh darah di dalamnya, itu ada di dalam dinding-dinding usus halus kita ya kan ya, maupun itu di lambung, mau itu di usus besar juga gitu. Jadi ketika darah itu dia tinggi, kemudian pembuluh darahnya itu kaku, maka pencernaan kita juga kerjanya juga ikut buruk. Itulah yang terjadi pada Pak Halim dan mungkin pemirsa di rumah yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, kenapa kita harus menjaga tekanan darah kita? Ya agar tidak terjadi nih yang namanya keluhan-keluhan di dalam saluran cerna kita. Pak Halim di sini sudah mengikuti yang namanya pola hidup sehat, mungkin iya gitu ya. Tapi kan di sini proses penuaan itu tetap terjadi. Proses penuaan ini bisa kita cegah dengan cara pola hidup sehat, plus kalau misalkan ada teknologi, kita bisa gunakan teknologi laser. Teknologi inilah yang nantinya ketika kita gunakan di pergelangan tangan kita, ini nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Ketika pembuluh darah kita disinari oleh teknologi laser, maka pembuluh darah ini nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti bermanfaat untuk mengembangkan pembuluh darah kita. Ibaratnya gini, kalau misalkan di pembuluh darah kita ini aliran darahnya tidak lancar, maka biasanya ini akan terjadi yang namanya proses penyumbatan. Proses penyumbatan ini diakibatkan karena adanya pengentalan darah atau aliran darah yang dia saling bertabrakan atau turbulensi kita sebutnya. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknologi laser, maka pembuluh darah kita dia akan melebar. Kemudian gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut sebagai trombus ini nanti akan diuraikan. Inilah kenapa waktu kita pakai teknologi laser maka aliran darah kita tuh akan lebih lancar lagi. Dan yang pastinya ini juga akan mencegah terjadinya proses penyumbatan di pembuluh darah kita dan juga meningkatkan kembali ini yang namanya fungsi-fungsi fisiologis dari tubuh kita. Ketika Bapak pakai teknologi laser, walaupun dipakai di pergelangan,
dia merangsang produksi oksida nitrit, pembuluh darah kebuka. Nah, yang kebuka itu pembuluh darah bukan hanya di sini, tapi di sekujur tubuh. Ketika pembuluh darah kebuka di sekujur tubuh, otomatis tensinya turun. Ketika pembuluh darah terbuka, yang kedua yang terjadi adalah aliran darah ke otak Bapak. Ada organ kecil namanya pineal yang bertanggung jawab menghasilkan hormon melatonin yang bikin Bapak tidur. Jadi selama ini aliran darah ke otak ini nggak lancar. Dengan bantuan teknologi laser ketika pembuluh darah terbuka, volume darah yang masuk ke pineal cukup untuk memproduksi melatonin. Maka Bapak langsung pules. Nah, pemirsa nanti juga akan merasakan hal yang sama. Ketiga, aliran darah yang lancar ke organ vital laki-laki menyebabkan produksi hormon testosteron lebih optimal. Kok bisa? Ya karena alirannya lebih lancar, darah yang diantar lebih lancar, lebih banyak volumenya, tinggal tergantung mikronutriennya nanti, sehingga nanti produksi hormon testosteron itu optimal. Nah, hormon testosteron ini bukan sekedar hormon untuk gairah seks. Ya, mungkin orang kalau dengar kata testosteron, apalagi sama Mas Edwin, wah begitu testosteron langsung ototnya dikasih lihat. Bukan, itu 1 dari 3, otot rangka, otot jantung, kerjanya lebih kuat, dan otot untuk di dalam termasuk saluran pencernaan. Jadi usus Bapak tuh kualitas ototnya lebih bagus, jadi bisa ngeremes, bisa merangsang supaya BAB-nya lebih lancar. Kenapa pakai teknologi laser bisa urusannya ke BAB? Sebetulnya urusannya di hormon testosteron. Ya pemirsa, setelah Anda tertarik memakai, tentu nggak bisa kita lepas bahwa kesehatan kita ini ya butuh makanan. Anda mau bicara testosteron, Anda mau bicara hormon melatonin, semua harus ada bahan bakunya. Anda pengen jantung Anda kuat memompanya, Anda pengen pembuluh darah Anda sehat, semua itu jaringan tubuh kita, organ tubuh kita itu membutuhkan nutrisi untuk membangunnya. Dan nutrisi kan biasanya kita kenal hanya karbohidrat, lemak, protein. Vitamin dan mineral yang adalah mikronutrien ini kan jarang sekali dibahas ya. Jadi padahal ini adalah hal yang penting buat kesehatan kita. Jadi sekarang pemirsa, untuk mikronutrien nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, mau nggak Anda di rumah seperti Bapak Halim bisa tidur dengan nyenyak, pencernaan lancar, dan juga tensi menjadi normal? Kalau mau, jawabannya adalah teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah kita semua akan menentukan kualitas hidup kita juga. Jadi atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Semangat untuk hidup lebih sehat. Pastinya ada bantuan dari teknologi laser dan sudah terbukti. Di sini ada Bapak Abdul Halim, narasumber kita hari ini. Mari kita lanjut bincang-bincang, Anda bisa ambil nilai kehidupan hari ini yang sangat berguna. Nah Pak, tapi masalahnya umur terus bertambah nih Pak. Siap, betul. Apa sih yang Bapak rasakan waktu masuk umur 40 ini Pak? Ya ketika usia sudah kepala 4 ini memang banyaklah kayak hal-hal yang kepala suka pusing, sesak juga, napas juga kadang-kadang yang harusnya kita biasanya kalau kita lari itu kan bisa napas itu bisa lebih panjang. Ketika udah usia 40 ini jelas sudah kita tidak seperti dulu lagi. Tapi latihan fisik bagaimana Pak? Masih dilakukan sehari-hari Pak? Tetap harus itu rutin harus. Lalu di mana Bapak mulai sadar saya kayaknya butuh bantuan teknologi nih? Di saat titik mana Pak dalam kehidupan?
Ya, pada saat itu saya merasakan memang kita dipaksakan untuk bekerja dengan pikiran ya. Di usia 40 itu bukan dengan tenaga lagi. Ya, betul. Dengan pikiran. Nah, ketika pikiran ini sudah mulai hadir berbagai macam yang membuat kita itu terhambat dari susah tidur. Nah, berarti di situ ada kekhawatiran, Pak ya. Kekhawatiran. Kalau terus-terus kayak begini, pikiran Bapak apa Iya. bisa terjadi, Pak? Ya, lama-lama ambruk juga kita kan. Juga. Nah, di sanalah Bapak Abdul Halim ini memakai teknologi laser. Bapak pakai berapa kali sehari, Pak? Bangun tidur sama sebelum tidur. Oke, waktu bangun tidur apa yang dirasakan, Pak? Bangun tidur rasa apa ya, bugar, udah fresh, Bertenaga gitu, Pak, ya? bertenaga. Nah, Pak Halim, ada ekstensi di sini yang dipakai juga di rongga hidung, Pak. Namanya intranasal. Iya, iya. Bapak pakai juga? Saya nggak pernah pakai itu malah. Pakai. Pak, tahu nggak itu ada? Ada. Nah, Bapak mau tahu nggak manfaatnya apa, Pak? Boleh. Boleh dibantu ya, silakan praktisi kesehatan. Ya, itu sambungannya, kabel dipasang. Nah, nanti ujungnya itu mengeluarkan sinar laser juga. Jadi ketika dipakai di hidung, dampak lasernya langsung cepat ada di wajah. Dan nanti pembuluh darah terbuka, apa yang kira-kira membaik? Pemirsa bisa bayangkan. Pertama itu mata bisa lebih terang penglihatannya. Kedua apa? Hidung. Ada yang masalah sinus atau alergi bisa berkurang. Nah, baru ntar dia masuk ke dalam pembuluh darah yang di dalam kepala, itu jelas mencegah stroke. Nah, yang satu lagi nih yang tadi Pak Abdul Halim alami, yaitu masalah produksi hormon melatonin oleh kelenjar pineal. Di dalam otak kita itu ada satu kelenjar kecil namanya pineal menghasilkan hormon melatonin. Dengan bantuan intranasal itu lebih cepat sampai. Dengan demikian apa? Kualitas tidur lebih dalam, kuantitas tidur lebih panjang. Tadi Pak Abdul Halim bilang badannya lebih seger, lebih enak, jelas. Karena ketika Anda bisa tidur lebih lelap, tubuh Anda memproduksi hormon namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon ini adalah master of hormone yang membantu memperbaiki semua organ tubuh Anda. Kita bisa dapat itu, bisa kita peroleh itu kondisi itu dengan cara adalah pola hidup sehat, konsumsi obat yang memang harus dikonsumsi menurut dokter dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Tadi kita sempat membahas tentang yang namanya titik-titik akupuntur di awal perbincangan kita. Berbicara tentang titik yang berkaitan erat dengan saluran pencernaan kita dan jantung kita, itu ada titik PC6 dan ada titik PC5. Tapi yang kita bahas hari ini adalah titik PC6 dan PC7 ya. Titik ini berkaitan erat kalau distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka akan mengendalikan yang namanya tekanan darah kita dan juga akan memperkuat otot jantung kita. Dan yang pastinya ini akan ada juga efeknya terhadap yang namanya saluran cerna kita. Ada titik HT4, 5, 6, 7. Ini erat kaitannya dengan yang namanya tekanan darah kita. Kemudian untuk kapasitas paru-paru kita sehingga misalkan Pak Halim pakai ini larinya lebih banyak, Pak. Ini ada titik LU7, 8, 9. Itulah kenapa pada orang yang menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan dengan desain yang benar, maka yang namanya kapasitas paru-paru kita meningkat. Jantung kita bagus, otot pencernaan kita bagus, tekanan darah kita terkendali dengan baik. Dan yang pastinya ini akan menunjang kesehatan kita semua. Dan jangan lupa kita penuhi asupan gizi kita. Tahukah Anda ada mikronutrien yang penting untuk menjaga tidur kita dan juga tekanan darah kita? Oke, silakan penjelasan. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah mikronutrien. Berarti kan kita lepas nih dari yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak ya kan ya. Mikronutrien apa sih yang sebenarnya dia berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas tidur kita? Sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling erat kaitannya itu adalah vitamin B6 dan magnesium. Ternyata vitamin B6 ini jika kita konsumsi secara rutin dengan jumlah yang cukup dan dosis yang terukur juga, maka vitamin B6 inilah yang nanti akan menurunkan resiko stres pada tubuh kita. Tapi bukan hanya vitamin B6 saja nih, ternyata magnesium ini dia bisa menjaga agar tidur kita tetap terlelap dan masuk ke dalam deep sleep. Ada baiknya kita penuhi kebutuhan mikronutrien kita yang mengandung vitamin, mineral, dan jangan lupa untuk menjaga yang namanya pembuluh darah dan kualitas darah kita, kita perlu yang namanya antioksidan. Antioksidan itu kita dapatkan dari namanya fitokimia, dalam asli dari tumbuhan atau fitonutrien. Ketika kita membutuhkan fitonutrien yang bersifat antioksidan itu apa aja misalnya? Misalnya inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, pine bark, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan ini bisa kita dapatkan di dalam satu produk sekaligus. Nah, kalau kita rutin mengkonsumsi ini, itu akan membantu metabolisme kita secara utuh, secara keseluruhan. Jadi konsumsi makanannya atau kita bisa menggunakan suplementasi yang lengkap
antioksidan dan vitamin mineralnya, sehingga kita bisa hidup lebih sehat ditambah dengan penggunaan teknologi laser supaya semua bisa diantar dan berproduksi dan memberikan kita dampak kesehatan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini aman bagi kita dan terutama bisa dikonsumsi jangka panjang, Pak? Ya, kalau bicara aman, kita nggak tahu sebetulnya. Kita nggak punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan untuk ngasih tahu suplementasi itu aman atau tidak tentu Badan POM. Karena Badan POM punya perangkatnya, punya teknologinya untuk ngecek, bener nggak ini kandungannya sesuai dengan yang ditulis, lengkap apa enggak. Kedua, daya larutnya bagus nggak suplementasi ini? Nanti dicek, bener nggak? Bener. Nah, ketiga juga, suplementasi itu harusnya memang bebas dari bahan kimia. Lagi-lagi ini tugasnya Badan POM. Kita tinggal terima aja. Kalau Badan POM sudah katakan aman, ya berarti kita udah punya filter gitu. Ketika kita tahu produk itu sudah lengkap, kemudian kualitasnya baik dan sudah disahkan oleh Badan POM, kenapa kita menunda-nunda untuk menggunakannya? Ya, Gitu. ibaratnya kayak gini ya Bang Paidon ya. Tubuh kita tuh ibaratnya sebuah pohon, ya kan ya. Pohon ini kalau dia mau bagus, mau buahnya banyak, mau dahannya rindang, kita membutuhkan yang namanya air yang cukup dan juga pupuk yang bagus, ya kan ya. Pupuk ini sebagai zat gizi atau nutrisi bagi tumbuhan tersebut. Sebenarnya sama, tubuh kita juga membutuhkan aliran darah yang bagus, kualitas darah yang bagus, dan juga gizi yang bagus, yaitu salah satunya mikronutrien tadi. Kalau sudah menggunakan teknologi laser berarti kan aliran darahnya sudah bagus. Kemudian pembuluh darahnya juga sudah bagus, ya kan ya. Nah, untuk pemenuhan gizinya apa saja? Ya makan yang bagus, kemudian kualitas makanan yang bagus juga, dan kita penuhi nih kebutuhan mikronutrien bagi tubuh kita yang lengkap. Ada yang namanya antioksidannya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Kesemuanya harus sudah lengkap, karena kalau misalkan tidak lengkap maka tidak optimal juga lah tubuh kita berfungsi. Jadi saya mau jelasin dulu suplemen yang memiliki kandungan tadi yang sudah dijelaskan. Ada inositol, resveratrol, astaxanthin, ada lycopene, ada alpha lipoic acid, ada L-cysteine, citrus, pine bark. Totalnya ada 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Harus ada juga nih, jangan lupa ya, vitamin A, B, C, D, E, K. Semuanya lengkap dan juga memiliki tambahan mineral. Mineral apa saja? Banyak sekali. Salah satunya selenium, koper, boron. Ini semuanya ada dalam satu botol suplemen. Namanya adalah Evolife AS10. Inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga cocok bagi lansia dan kita anak-anak muda. Mari kita lengkapi dengan yang namanya Evolife AS10. Sehingga semuanya bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita sehari-hari. Pak, mohon ajak pemirsa dan juga penonton kita untuk bisa tetap hidup tidak kehilangan semangat. Tentunya menggunakan juga teknologi laser secepat dan sedini mungkin, Pak. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lalui hidup ini tentunya tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Ada berbagai macam masalah yang mungkin tidak kita rencanakan dapat terjadi. Jadi harapan kita bersama bagaimana cara kita untuk hidup sehat, ya ambil langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan dengan cara menggunakan teknologi laser. Jadi mulai dari sekarang selalu berpikir, menjaga, sehingga nanti ke depan kita bisa bahagia bersama. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, inilah saatnya untuk mengubah hidup Anda dan juga orang-orang yang Anda cintai. Caranya simple. Yang pertama, lakukan pilar hidup sehat dan juga langsung gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis, mudah sekali digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Manfaatnya, penggunaan dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi, pemirsa, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri. 2 kali sehari, durasinya 15-60 menit. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolife AS10 per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan vitamin, mineral,
bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain-lain. Dr. Laser dan Evolave Ascend menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi, segera dapatkan paket Dr. Laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolave Ascend dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga.